Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan sudah sempurna. Di dalam sholat, hakikatnya mengesahkan diri. Artinya apa? Jangan ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Oleh sebab itu, yang awal kita nyatakan, hingga kita mengangkat tangan kita menyatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Bagaimana tidak besar kuasanya? Zahir batin, Allah yang nampak. Kita sudah dikatakan Adam ialah tiada. Gitu? Adam badan jasmani dipersiapkan untuk wadah badan rohani. Disinilah tempat rahasia Tuhan menyimpan sirnya kepada manusia, ya. Tuntunan hidupmu pakai Al-Quran dan Sunnah. Itu kan jadi pedoman perguruan kita. Al-Quran dan Sunnah ini pedoman perguruan kita. Tidak ada yang lain. Nah, kita tidak pernah pakai dulu. Kita tidak sadar toh. Setiap hari kufur. Habis sholat subuh, lepas subuh ke duhur, kita tidak pernah ingat Tuhan. Tidak pernah mengesahkan Tuhan. Kita tidak pernah koreksi. Kira-kira ada nggak sifat hewan di diri saya ini? Masih ada nggak ya? Sifat setan masih ada nggak ya? Sifat setan apa sih? Masih bisa buruk sangka sama orang. Itu sifatnya setan, membisikkan kita untuk berburuk sangka. Kita mendengar kejelekan orang, aib orang, itu sifat setan. Loh, kita kan tuli, kenapa mau memasukkan? Berarti kita menyalahi amanah tuh. Tuli itu tidak boleh mendengar yang jelek-jelek. Berarti gugur toh sadat kita. Subuh gugur, duhur gugur, asar gugur, maghrib gugur, isya baru tobat, baru insaf, baru paham. Nah tadi saya sadat terus ini gugur terus, berarti nggak ada nilainya. Berarti nilainya berapa hari ini? Kita ini hidup kan sisa umur tuh. Masa mau ngejar dunia terus? Ngejar akhirat kapan? Asik-asik sama Tuhan kapan? Dijamin. Berarti enggak boleh kah? Kita ini enggak boleh mencari uang. Loh, itu dijamin Tuhan. Yang bekerja tetap bekerja. Artinya apa? Di dalam bekerja itu loh kamu panakan Tuhan, kamu asik dengan Tuhan, sambil bawa mobil, rasakan ini lah tajali Tuhan. Ini yang bawa mobil siapa sih? Ruh kah? Jasad? Ruh dan jasad. Bukan kita kan namanya nggak ada berarti yuk. Semakin menetes air mata. Ya Allah, Tuhan ini baik sekali. Setiap hari memberi kebaikan, tapi kita selalu setiap hari itu pula melupakan Tuhan. Kita perbaiki ini dulu, karena ini pondasi sangat penting. Dengan banyak bersyukur, maka Tuhan akan melimpahkan hidayah. Tuhan akan melimpahkan yang namanya istiqomah. Yang dikatakan istiqomah tadi lebih hebat dari 1000 karo. Artinya apa? Kalau sehari ini tadi kita nggak dapat istiqomah, berarti kan kita harus koreksi nih. Kita ini harus meningkatkan kualitas hidup kita loh. Kualitas hidup itu harus bersama-sama, zahir dan batin.
batin, gitu loh. Ya. Dunia ya, akhirat juga iya gitu loh. Tapi maksudnya jangan engkau risaukan, jemput aja, tapi pikiranmu ke Tuhan, gitu loh maksudnya. Yang asik sama Tuhan, bisa nggak? Bisa sekali, masa nggak bisa? Tuhan lo nggak pernah terpisah. Kita yang selalu memisah kesadaran kita dari itu. Oh, sambil masak bisa kok. Nah, ya Allah. Wah, yang menggerakkan siapa? Maka dikatakan dalam Al-Quran, nanti setiap anggota batang tubuh ini akan bersak. Artinya bukan milik kita kan? Ini titipan gitu loh. Harusnya kita diberi kenikmatan hari ini. Dari kemarin kita memperingati Isra Mi'raj sampai detik ini nih, kita dipertemukan. Ya alhamdulillah ini. Artinya kita dicintai tuh betul. Nggak sembarangan. Orang bisa dijalankan ke majelis itu karena dicintai Tuhan. Kalau Tuhan tidak cinta, pasti diberi halangan. Pasti ada sebabnya. Setahun nggak pernah, ini yang bahaya. Setahun nggak pernah. Nah, paling tidak sebulan karena Tuhan itu selalu memberi kesempatan kita. Ayo kamu belajar ke majelis, karena ilmu kan bagian dari sifatku. Kalau kamu belajar ilmu, artinya kamu mendekati diri. Itu loh maksud Tuhan. Orang kalau paham itu bercahaya. Maksudnya bercahaya itu apa? Bisa bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu orang kalau berilmu ditakuti setan, gitu loh. Karena tidak mudah disesatkan. Ya? Oleh sebab itu, ya, kita kalau sudah tahu nih, Tuhan selalu membersamai kita, Masya Allah. Ya, kalau asik sama Tuhan tuh, ya, asik sama Tuhan, kita tuh nggak mau lepas. Asik, ini lah asiknya, ya. Boleh, ya. Tapi ketika sholatul daim, ya, ketika sudah merasuk rasa nyaman, dilepas lafaznya dilepas ya, yang itu lafaz karena Jibril pun tidak bisa sampai kepada tuh. Kiasan Jibril itu kan ilmu ya, yang bisa sampai ke Tuhan siapa? Nabi Muhammad, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Muhammad hakiki yang bisa sampai kepada tuh, kalau ilmu tidak. Oleh sebab itu ilmu ini hanya mengantarkan saja. Kalau sudah diantarkan, kita jalan sendiri dengan rasa, dengan panah, baru sampai kepada tuh Tuhan. Kalau sudah nikmat, dilepas ya, dilepas lapasnya, tinggal merasakan saja nikmatnya. Bukankah napas ini nikmat sekali tuh? Napas itu kan zat pancaran dari nurnya Tuhan. Masya Allah. Nanti datang ilmu laduni itu, ya, masuk. Karena yang memberi ilmu siapa tuh? Tuhan. Di sini kan kami hanya menyampaikan, bukan kami menyampaikan apa yang sudah disampaikan guru-guru mengulangi, bukan memberikan, karena kami bukan guru kita ya. Nur itu tadi loh, ini memasrahkan ya. Ini saya ulangi lagi tadi, maka jangan terkecoh dengan supiah ya. Kalau sudah dapat ilmu penghabisan seperti ini, ya, saya harap bukan menghalangi, tidak, tapi lebih kepada menasihati daripada habis waktu untuk penasaran ilmu. Ilmu itu tidak ada habisnya loh. Yang habis umur
umur kita habis, kita penasaran tapi tidak menjalankan, akhirnya celaka, akhirnya rusak masuk kubur, dihimpit bumi karena penasaran terus. Sudah dikasih ilmu habis, puncak ilmu ya, Nur Muhammad sudah sampai ya, jalannya kan sudah sampai tadi, tapi kita masih pengen mencari, itu bisikan Supiah sebetulnya, yang saya tahu, untuk menipu daya kita agar waktu kita tidak dipakai untuk ya, untuk ibadah. Betul nggak? Kita kalau penasaran terus, itu termasuk gentayangan, nambah wawasan, tapi tidak sampai. Wawasan bukan tujuan kita Tuhan, sudah diberi ilmu pakai. Itu ini sederhana kok. Okay. Jadi kalau sudah seperti itu, kesadaran kita sudah memuncak, kita ini hidup tenang, tenang hidup kita ini. Apa yang kita risaukan tuh apa? Kita diuji, kita senyum aja. Yang mendatangkan ujian itu kan yang saya cintai. Kenapa saya galau? Kita dicoba, yang mencoba itu yang saya cintai. Saya cintai ini, nah, Tuhan yang sudah saya temukan di dalam diri saya yang berupa zat dan saya. Hati-hati, saya sudah menemukan Tuhan saya belajar di Mekah, saya belajar di Madinah, saya belajar di Hadral Maut mencari Tuhan, pulang-pulang saya ketemu Tuhan di rumah ini melalui zat dan sifat kita asakan, mesrakan ke batang tuh supaya selamat. Itu loh, mudah loh, jangan terlalu ke puncak dulu. Ini dipahami, ini pondasi, ini dasar. Karena setiap hari tanpa kita bersyukur, kita kufur gitu loh. Barometernya itu tadi. Habis kita selesai sholat 5 waktu, kita seperti apa? Kita masih galau, kita masih khawatir, kita masih mempunyai sifat yang dikatakan sifat hewan, serakah, dan yang lain-lainnya, atau kita masih punya sifatnya seperti sifat syaitan. Itu terus harus kita koreksi, karena perguruan mengharuskan murid-muridnya untuk jihad binafsi. Oleh sebab itu dibekali dengan puasa ilmu. Jangan menunggu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu setahun sekali ya. Kita warga perguruan ini puasanya setiap dikatakan puasa ilmu. Puasa ilmu itu seperti apa? Puasakan penglihatan kita, jangan melihat kelemahan, kejelekan, keburukan orang lain. Puasakan mata, telinga, hidung, jangan mencari aib orang. Walaupun kita tahu, diamkan aja. Kita ini punya hakim yang paling adil, Tuhan. Sudah saya katakan, Tuhan itu yang paling adil. Kita melihat orang jelek dari sudut pandangan kita belum tahu dari sudut pandang yang lain. Saya seperti Nabi Musa lihat Nabi Khidir. Nabi yang bunuh anak kecil, saya dari sudut pandangnya saja. Maka Nabi Khidir sudah ilmunya ilmu firasat. Artinya sudah paham nanti anak ini seperti ini. Oleh sebab itu Nabi Khidir disuruh Tuhan. Memang takdirnya seperti itu. Kita tidak masuk. Makanya tadi katakan, ilmu ma'rifat ini tidak bisa pakai akal, tapi pakai tidak sampai akal, pakai rasa ya. Jadi sudah tahu ini ya, kekurangannya kita.
selama ini. Dan ini kita sampaikan untuk menyiapkan nanti Ramadan gitu loh, supaya kita semangat lagi gitu loh. Sudah ketemu jalan saya ini, tinggal memesrakan, ujarnya orang tuh memesrakan. Serahkan sudah mutar menjadikan kita bergerak, rasakan, nikmati, jangan sampai mau pisah ya, gitu loh. Enak, panah itu enak. Kalau kita sudah tidak mempunyai akuan, enak hidup ini ya. Hidup itu diatur Tuhan enak, kemana-mana selamat. Enggak, saya katakan tadi, enggak kita ini kelaparan, enggak. Kelihatannya kerjaku susah loh guru, jangan. Anu ya guru, penghasilan saya merosot. Jadi sudah tahu ini tadi, kenapa merosot, kenapa susah kerja, kenapa ekonomi kita gonjang-ganjing, kenapa? Karena tidak bersyukur kan tunduk itu setelah sholat jangan membawa sifatnya hewan, setelah sholat jangan membawa sifatnya setan. Belajar ilmu makrifat tapi kan dilihat orang tidak pantas. Puncak agama itu kan diadab, tasawuf itu kan diadab. Orang yang sudah beradab karena sudah berketuhanan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.